teman-teman. Kali ini saya mau bahas gate 4. Sebenarnya ini transit 3 minggu yang lalu ya. Tapi karena kelewat, jadi saya baru bahas sekarang. Dan gate 4 ini gate yang cukup penting dan signifikan sih. Apalagi sekarang kita sudah mau keluar dari Mercury retrograde. Dan karena saya akan bahas lagi juga di Mercury retrograde, jadi sekarang ada saya kasih sinopsis dulu gitu ya tentang arti dari gate 4. Kalau archetype dari gate 4 ini adalah philosopher. Kalau philosopher itu kan seorang yang em, bertapa, seorang yang bijak ya. Jadi gate ini adalah gate yang tujuannya untuk memahami, saling memahami untuk mendapatkan solusi gitu. Dan tujuan akhirnya memang untuk memperbaiki hubungan, baik itu dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Nah, eh, kita lihat di sini dulu. Gate 4 itu ada di Ajna dan terhubung dengan Crown lewat channel 463. Nah, 63 ini adalah channel yang atau gate yang biasanya memikirkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial ya. 63 ini adalah the gate of truth. Jadi selalu mencari jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kenapa gitu, kenapa. Dan gate 4 adalah gate yang mensuplai jawaban tersebut. Nah, karena kedua gate ini ada di head di kepala ya, bagian kepala, maka kalau pertanyaan-pertanyaan yang datang itu tidak diproses oleh body wisdom, jadi hanya diproses oleh mental energy, yang ada malah kita overthinking gitu. Dan mungkin jawaban-jawaban yang kita dapat bukan jawaban yang sesuai gitu. Dan itu mungkin pesan dari gate 4 bahwa di sini gate 4 ini sebenarnya tugasnya adalah menyadari ya, untuk awareness to formulate and find possible answers. Belum tentu the exact answers, karena kalau kita lihat secara umum, jawaban atas pertanyaan apapun itu sebenarnya ada banyak layernya ya, tergantung dari tingkat pemahaman, tingkat pengertian, dan tingkat kesadaran. Kayak misalnya kalau anak kecil yang bertanya ke mama papahnya, mama papa anak itu gimana ya cara bikinnya, atau saya datang dari mana gitu, pasti jawabannya akan beda dengan jawaban yang akan diberikan ke anak yang di SD atau di SMP atau yang sudah dewasa gitu ya. Dan di sini juga intinya seperti itu, untuk menyadari bahwa truth ya, yaitu yang diinginkan oleh gate 63 akan sangat tergantung dari perspektif, akan sangat tergantung dari sudut pandang mana dan tingkat awareness ini ya, tingkat kesadaran ini. Oke. Nah, dari gate 4 ya, ini karena ini adalah mental energy, maka biasanya kalau kita overthinking, ini salah satu dari gate di atas nih, 64, 61 atau 63 dan 4724. Dan 4 tugasnya adalah untuk mensuplai jawaban untuk pertanyaan yang diberikan oleh gate-gate yang ada di crown ya. Nah, kalau khusus untuk gate 4 intinya adalah if you have questions, be open to receive the answer. Nggak harus jawaban yang menurut kita itu benar. Nggak harus jawaban yang memuaskan kita. Karena terkadang
kita juga punya bias dalam menerima jawaban atau menerima solusi gitu. Menginginkan solusi yang sesuai dengan keinginan kita atau preferensi kita. Padahal mungkin jawaban yang diberikan atas permasalahan yang kita hadapi itu mungkin tujuannya untuk memperluas uh, pengalaman dan wawasan begitu loh. Uh, Satu lagi, ini mental energy dan logical ya. Jadi lebih mementingkan fakta, data, dan pola. Oh enggak, kalau pola itu lebih ke ini sih, ke sensing ya, tapi fakta dan data dan detail. Nah, terkadang kita justru malah terlalu fokus gitu pada data dan faktanya sehingga tidak melihat the big picture, tidak melihat tujuan akhirnya. Dan tujuan akhir dari gate 4 ini kan sebenarnya tadi relationship ya, how we can achieve the highest expression dari gate itu. Nah, uh, ekspresi tertinggi dari gate ini itu sebenarnya forgiveness. Hubungannya apa dengan understanding atau tadi dengan finding answers? Karena kalau kita bisa menyadari bahwa semua masalah yang kita hadapi itu sebenarnya memiliki tujuan. Dan tujuan itu adalah untuk kebaikan kita. Meskipun mungkin kita tidak melihat bahwa hal itu baik pada saat itu. Gitu. Tapi segala sesuatu yang terjadi ada pelajarannya dan semua orang yang kita ketemui ya uh, ada hal yang bisa kita pelajari dapat dari mereka. Ada pesan yang mereka bawa begitu. Itu pertama. Jadi kalau kita bisa menerima itu, bisa memahami itu, maka kalau ada masalah gitu dengan orang lain atau masalah dengan ya situasi yang mungkin tidak kita inginkan terjadi, maka di sini kita bisa melihat, kita bisa memahaminya dengan tidak terlalu memaksa ya bahwa orang lain harus memahami kita, karena mungkin yaitu tadi sudut pandangnya berbeda, tingkat kesadarannya berbeda, dan kita juga menyadari bahwa semua orang ya punya perjalanannya masing-masing begitu. Dan jawaban apapun yang kita dapatkan itu sebenarnya hanya akan memberikan mungkin sebagian kecil gitu dari the whole truth atau the whole picture. Mungkin seperti ini, kalau misalnya kita bertanya tentang kenapa ada orang-orang yang misalnya menderita trauma dan ada yang tidak. Nah, secara medis mungkin akan dilihat dari sisi biologisnya. Gitu. Mungkin dari nervous system, dari immune system, itu dari brain structure dan lain-lain. Nanti dari segi sosiologi akan dilihat dari apa namanya cara hidup, gaya hidup, tatanan sosial dan lain-lain. Gitu. Lalu dari psikologi akan dilihat dari cara orang tua mendidik ya dan apa namanya cara dia berrelasi begitu. Belief system dan lain-lain. Lalu nanti dari segi agama juga mungkin ada panduannya. Lalu dari segi spiritual ada pandangannya. So everyone will have a certain portion of the answer. Masing-masing punya jawaban dan they are all true. Gak ada yang salah. Gitu. Tapi yang perlu disadari bahwa in our understanding we only see one part of the truth. Ini the truth is like a diamond, and every time the truth shines through the diamond, we can only see one part of it. Karena warnanya akan selalu berubah dengan kita merubah posisi atau cahaya ya yang menyinari si berlian ini. Gitu. So if we are able to be tolerant to other people's opinion, to tolerate the way they think, the way they see,
they see solutions for their own problems. Mungkin ini seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa pendapat saya adalah benar, tapi ada kemungkinan kesalahannya, dan pendapat orang lain di mata saya salah, tapi bisa jadi ada kebenarannya, begitu ya. Dan di sini it's being tolerant, karena intolerance is going to make you stuck in one side of the diamond atau the prism itu tadi. Oke. Nah, buat orang-orang yang punya gate 4, biasanya mereka kalau posisinya cukup prominent, misalnya di matahari atau di Merkuri atau di Venus ya, atau ya di posisi manapun, just make sure that you do not become the problem solver gitu for other people. Understand that kemampuan kita untuk generating solution itu semua tergantung dari tingkat kesadaran kita gitu. There is no definite answer by any human, because the truth is only known at the highest level. Then if we're not at that level in our awareness, itu sangat arogan untuk menyatakan bahwa I have the truth and only my version of the truth is true. Begitu ya. Nah, kalau pas transit, what do we do? Ini apa namanya? Keep understand that this is time of growth, ya. And everything is happening for you. Be humble, be logical, work on yourself, and answers will be revealed to you in due time. Kalau misalnya ada masalah, it's very likely untuk journaling dan nanti tiba-tiba dapat solusinya atau dapat insight-nya ya. Kuncinya yaitu tadi, nggak harus kekeh dengan satu solusi atau satu versi dari cerita yang kita inginkan, gitu ya. Oke. Kalau begitu saya akhiri di sini untuk gate 4 ya. Dan ini aduh, sorry suara saya karena lagi itu. Ya udah, saya akhiri di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.